Saya adalah terwujudnya pemerintah yang bersih dan transparan guna terwujudnya masyarakat yang makmur dan sejahtera. Menciptakan pemerintah yang baik dan bersih guna mewujudkan transparan, adil, makmur, dan sejahtera. Janji tinggal janji. Seringkali ketika para politisi ini sudah terpilih menjadi pejabat pemerintah atau wakil rakyat, lupa dengan janji-janjinya. Sayangnya masyarakat pun seolah-olah tak peduli dengan kewajiban yang mesti dilakukan oleh orang-orang yang telah dipilihnya. Hanya sedikit kalangan yang mengingatkan dan mengkritisi kinerja orang-orang yang telah diberi amanah itu. Padahal melanggar janji dan mengkhianati amanah termasuk dosa besar, dimasukkan ke dalam golongan orang-orang munafik. Kita seringkali menganggap enteng sebuah janji. Janji terhadap istri kita, anak-anak kita, bahkan orang tua kita. Ingatlah, para malaikat tak pernah lupa mencatat amal perbuatan kita. Dan amal itu akan menjadi saksi apakah kita pantas di surga atau justru di neraka. Karena itulah, jangan sembarangan membuat janji jika tidak sanggup memenuhinya. Jika janji terhadap sesama manusia sudah dianggap sebagai perbuatan dosa besar, bagaimanakah dengan janji kita kepada Allah Ta'ala? Padahal saat berada di alam ruh, kita sudah berikrar untuk menyembahnya, taat pada aturannya, dan tidak menyekutukannya. Dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka seraya berfirman, "Bukankah aku ini Tuhanmu?" Mereka menjawab, "Betul, Engkau Tuhan kami. Kami menjadi saksi. Kami lakukan yang demikian itu agar pada hari kiamat kamu tidak mengatakan, sesungguhnya kami Bani Adam adalah orang-orang yang lengah terhadap ini, keesaan Tuhan." Al-Quran Surah Al-A'raf ayat 172. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Trans 7, Hasanah Ensiklopedi Islam Dunia. Pagi ini kembali hadir ke hadapan Anda untuk saling berwasiat dalam kebajikan. Semoga kita menjadi orang-orang bertakwa dan diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya Rabbal Alamin. Pemirsa, pernah kita berkata dusta? Pernahkah kita ingkar janji? Atau mungkin kita pernah mengkhianati amanah? Ketahuilah, inilah ciri-ciri orang munafik. Rasulullah SAW bersabda, tanda orang munafik ada 3. Jika bicara berdusta, jika diberi amanah berkhianat, dan jika berjanji menyelisihi. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Seseorang disebut munafik karena ia menyembunyikan kebatilan dan menampakkan kebaikan. Kemunafikan atau disebut juga nifaq merupakan penyakit hati yang berbahaya sebagaimana dalam firman Allah Ta'ala. Dalam hati mereka ada penyakit, lalu ditambah Allah penyakitnya. Dan bagi mereka siksa yang pedih disebabkan mereka berdusta. Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 10. Ada 2 jenis kemunafikan, yaitu nifaq akbar atau kemunafikan besar dan nifaq asgor atau kemunafikan kecil. Nifaq akbar yang disebut juga kemunafikan i'tiqadi atau keyakinan karena ia menyembunyikan kekufuran dan menampakkan keislaman. Kemunafikan jenis ini jelas-jelas telah keluar dari Islam dan ancamannya kekal di neraka. Sedangkan nifaq asgor disebut pula kemunafikan amali, adalah menampakkan lahiriah yang baik dan menyembunyikan kebalikannya. Nifaq asgor tidak menyebabkan pelakunya keluar dari Islam. Meski demikian, hati-hatilah dengan kemunafikan kecil. Menurut Ibnu Rajab rahimahullah dalam Jami'ul Ulum wal Hikam, kemunafikan asgor adalah jalan menuju kemunafikan akbar. Sebagaimana maksiat adalah lorong menuju kekufuran. Sebagaimana orang yang terus-menerus di atas maksiat, dikhawatirkan dicabut keimanannya ketika menjelang mati. Demikian juga orang yang terus-menerus di atas kemunafikan asgor, dikhawatirkan dicabut darinya keimanan dan menjadi munafik akbar. Hati-hatilah dengan berbagai bentuk kemunafikan, dan hati-hati pula dengan orang-orang munafik. Allah Ta'ala telah mengabadikan dalam sebuah surah ke-63 dalam Al-Quran dengan nama Al-Munafikun.
إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. Dalam kitab Lubabul Nuqul fi Asbabin Nuzul karya Jalaluddin As-Suyuti dijelaskan bahwa asbabul nuzul ayat ini bersumber dari Zaid bin Arqam seperti diriwayatkan Al-Bukhari. Zaid bin Arqam mendengar Abdullah bin Ubay bin Salul berkata kepada teman-temannya, "Kalian jangan memberi nafkah kepada orang-orang yang dekat dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum mereka meninggalkan agamanya. Kelak apabila kita pulang ke Madinah, pasti orang yang mulia akan mengusir orang yang hina dari kota itu." Kejadian ini diterangkan oleh Zaid kepada pamannya, kemudian oleh sang paman disampaikan kepada Rasulullah. Setelah itu Rasulullah memanggil Abdullah bin Ubay bin Salul dan kawan-kawannya. Tetapi mereka bersumpah di hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa mereka tidak pernah berkata demikian. Rasulullah rupanya lebih mempercayai Abdullah bin Ubay hingga Zaid bin Arqam merasa sedih. Maka Allah menurunkan ayat pertama dalam Al-Munafikun yang menegaskan bahwa kaum munafikun selalu berdusta. Ayat ini sekaligus membenarkan ucapan Zaid bin Arqam. Riwayat tentang Zaid bin Arqam ini mempunyai beberapa sumber. Di antaranya ada yang menerangkan bahwa peristiwa tersebut terjadi pada waktu Perang Tabuk dan turunnya surat ini terjadi pada malam hari. Menurut riwayat Ibnu Jarir dari Qatadah, diriwayatkan pula oleh Ibnu Muzir yang bersumber dari Ikrimah. Saat itu ada orang yang mengusulkan kepada Abdullah bin Ubay supaya datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam agar beliau memintakan ampunan Allah Subhanahu Wa Taala untuknya. Tetapi ia menolaknya bahkan berpaling. Maka turunlah ayat kelima dalam surat Al-Munafikun. Dan apabila dikatakan kepada mereka, marilah beriman agar Rasulullah memintakan ampunan bagimu, mereka membuang muka mereka dan kamu lihat mereka berpaling sedang mereka menyombongkan diri. Al-Quran Surah Al-Munafikun ayat 5. Pada ayat selanjutnya Allah menegaskan, sama saja bagi mereka, kamu mintakan ampunan atau tidak kamu mintakan ampunan bagi mereka. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Al-Quran Surah Al-Munafikun ayat 6. Selain suka berbohong, orang-orang munafik suka membatalkan perjanjian secara sepihak serta tidak menepati perjanjian. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yaitu orang-orang yang melanggar perjanjian Allah sesudah perjanjian itu teguh dan memutuskan apa yang diperintahkan Allah kepada mereka untuk menghubungkannya serta membuat kerusakan di muka bumi. Mereka itulah orang-orang yang rugi. Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 27. Ibnu Rajab rahimahullah menyatakan, mengkhianati perjanjian adalah haram dalam semua perjanjian seorang muslim dengan yang lainnya, walaupun dengan seorang kafir mu'ahad, yaitu orang kafir yang tinggal di negeri kafir yang telah mengadakan perjanjian dengan negara Islam. Rasulullah bersabda, barang siapa membunuh kafir mu'ahad tidak akan mencium bau surga, padahal wanginya surga tercium dari jarak 40 tahun perjalanan. Hadis riwayat Al-Bukhari. Menurut Ibnu Rajab, membatalkan perjanjian dengan seorang muslim besar dosanya. Apalagi membatalkan perjanjian untuk taat kepada pemimpin muslimin yang kita telah berbaiat kepadanya. Sebagaimana diingatkan dalam sabda Nabi, 3 golongan yang tidak akan diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari kiamat nanti tidak akan disucikan dan mereka akan mendapatkan azab yang pedih. Di antaranya, seorang yang membaiat pemimpinnya hanya karena dunia. Jika pemimpinnya memberi apa yang dia mau, dia penuhi perjanjiannya. Dan jika tidak, maka dia pun tidak menepati perjanjiannya. Hadis riwayat Al-Bukhari Muslim. Berdasarkan keterangan Al-Quran dan hadis Nabi, terdapat 30 ciri orang yang dikategorikan sebagai orang munafik. Selain dusta, ingkar, janji, dan khianat, ada beberapa ciri lain yang juga disebut sebagai perbuatan orang munafik, antara lain
Mereka gemar memperolok orang yang bertakwa. Misalnya, dengan menyebut orang lain kolot, ekstrim, fanatik, dan lain sebagainya. Mereka pun suka mencela sedekah yang dikeluarkan orang lain. Allah Ta'ala berfirman, orang-orang munafik yang mencela sebagian dari orang-orang yang beriman mengenai sedekah-sedekah yang mereka berikan dengan sukarela, dan mencela orang-orang yang tidak dapat mengadakan apa-apa untuk disedekahkan kecuali sedikit sekedar kemampuannya, serta mereka mengejek-ejeknya. Allah akan membalas penghinaan mereka dan mereka akan mendapat azab yang pedih. Al-Quran Surah At-Taubah ayat 79. Orang munafik, orang suka memperbesar kesalahan orang lain, bahkan menyebarkan berita-berita dusta. Demi sesungguhnya, jika orang-orang munafik dan orang-orang yang ada penyakit dalam hatinya, serta orang-orang yang menyebarkan berita-berita dusta di Madinah itu tidak berhenti dari perbuatan jahat masing-masing, niscaya kami akan mendesakmu memerangi mereka. Sesudah itu, mereka tidak akan tinggal bertetangga denganmu di Madinah, kecuali hanya sebentar. Al-Quran Surah Al-Ahzab ayat 60. Orang munafik menganggap ringan perkara-perkara yang melawan hukum Allah, menentangnya dengan melakukan berbagai kemungkaran dan kemaksiatan secara sembunyi. Ketika dia berada di tengah-tengah banyak orang, dia berpura-pura sebagai orang yang taat beribadah. Orang munafik adalah orang yang penuh dengan kepalsuan, penuh dengan rekayasa, dan lebih sibuk membangun topeng. Orang munafik itu berbahaya karena ia sesungguhnya dalam hatinya telah ingkar, tapi lahiriahnya menampilkan orang beriman. Dalam beribadah, orang munafik terlihat sangat khusyuk, tapi Allah tidak bisa dibohongi. Allah Maha mengetahui lubuk hati terdalam. Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya orang-orang munafik itu menipu Allah, dan Allah akan membalas tipuan mereka. Dan apabila mereka berdiri untuk salat, mereka berdiri dengan malas. Mereka bermaksud ria dengan salat di hadapan manusia. Dan tidaklah mereka menyebut Allah kecuali sedikit sekali. Al-Quran Surah An-Nisa ayat 142. Selain malas dan ria, orang munafik sangat berat menjalankan salat Isya dan salat subuh, sebagaimana sabda Rasulullah. Sesungguhnya salat yang paling berat bagi orang munafik adalah salat Isya dan salat subuh. Sekiranya mereka mengetahui apa yang terkandung di dalamnya, niscaya mereka akan mendatangi keduanya sekalipun dengan merangkak. Hadis riwayat Bukhari, Muslim. Orang munafik juga lalai untuk mengerjakan sholat tepat pada awal waktunya, apalagi menghadiri sholat berjamaah. Rasulullah mengingatkan, seperti diriwayatkan Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Ia berkata, aku telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, itu adalah sholatnya seorang munafik. Ia duduk menunggu matahari, sehingga jika matahari tersebut terletak antar dua tanduk setan mau terbenam, maka ia bangun sholat. Ia sholat dengan cepat sebanyak 4 rakaat. Tidak mengingat Allah di dalamnya, kecuali sedikit sekali. Hadis riwayat Muslim. Sejarah umat Islam tidak terlepas dari peran kaum munafik yang berusaha meruntuhkan kekuatan dan persatuan umat Islam. Munculnya kelompok munafik pada masa Rasulullah dimulai sejak kaum muhajirin hijrah ke Madinah. Di Madinah ada seorang tokoh munafik yang bernama Abdullah bin Ubay bin Salul dari suku Khazraj, yang awalnya akan diangkat sebagai raja oleh kabilah-kabilah Arab di Madinah. Setelah Rasulullah memenangkan perang Badar, banyak warga Madinah akhirnya memeluk Islam, termasuk Abdullah bin Ubay bersama keluarganya. Namun orang-orang munafik bagai duri dalam daging. Mereka berusaha merongrong persatuan umat dengan menebar berbagai fitnah. Kelompok munafik yang awalnya beragama Yahudi dan Nasrani hanya bertujuan untuk menanamkan keraguan kepada umat terhadap kebenaran Islam. Saat Rasulullah menyerukan untuk berjihad, kaum munafik ini enggan untuk mengorbankan harta, apalagi nyawanya. Bahkan mereka berani meninggalkan medan perang dan tidak mau tunduk pada perintah Rasulullah seperti yang terjadi pada perang Uhud. Saat turun ayat-ayat dalam surah Al-Munafikun yang terkait kemunafikan Abdullah bin Ubay, banyak sahabat mengira Rasulullah akan memerintahkan untuk membunuhnya. Saat itu Abdullah bin Ubay, putra Abdullah bin Ubay yang telah menjadi seorang muslim yang baik, datang kepada Rasulullah dan menyatakan
dirinya siap untuk membunuh ayahnya sendiri meskipun hatinya pilu. Karena jika orang lain yang diperintahkan untuk membunuhnya, ia khawatir tidak bisa menahan diri untuk membalas dendam. Karena dalam tradisi Arab, darah harus diganti dengan darah. Tapi apa yang dikatakan oleh Rasulullah? Kita tidak akan membunuhnya. Bahkan kita harus berlaku baik kepadanya. Harus menemaninya baik-baik selama dia masih bersama dengan kita. Begitulah akhlak Rasulullah yang agung. Namun tipu daya dan kelicikan orang-orang munafik sangat membahayakan. Karena itulah Allah berfirman kepada Rasul-Nya, "Hai Nabi, berjihadlah melawan orang-orang kafir dan orang-orang munafik itu, dan bersikap keraslah terhadap mereka. Tempat mereka ialah neraka jahanam, dan itulah tempat kembali yang seburuk-buruknya." Al-Quran Surah At-Taubah ayat 73. Berbagai peristiwa perpecahan umat Islam tidak lepas dari konspirasi orang-orang munafik. Pembunuhan para khalifah Islam mulai dari Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, hingga Ali bin Abi Thalib. Semoga Allah meridhoi mereka akibat dari hasutan dan konspirasi orang-orang munafik. Tokoh munafik yang berhasil mengadu domba para sahabat Nabi adalah Abdullah bin Sabah, seorang Yahudi berasal dari Shan'a, Yaman, yang dikenal juga dengan nama Ibnu Sabah. Ia datang ke Madinah kemudian berpura-pura memeluk Islam pada masa Khalifah Utsman bin Affan. Seperti ditulis Dr. Utsman bin Muhammad Al-Khamis dalam bukunya Hikbah Minat Thoriq. Ibnu Sabah banyak menyebarkan berita-berita bohong untuk merusak citra pemerintahan Utsman bin Affan. Antara lain dengan menyebarkan surat-surat palsu atas nama para sahabat utama yang isinya mencela Utsman bin Affan. Berbagai tuduhan yang dialamatkan kepada Utsman bin Affan antara lain soal pengangkatan anggota keluarganya menjadi pejabat pemerintah, keputusan untuk mengasingkan Abu Dzar ke Rabazah, bahkan Khalifah Utsman diisukan telah memukul Ibnu Mas'ud dan Ammar bin Yasir hingga terluka parah. Setelah berbagai fitnah ini tersebar luas, kelompok pemberontak dari Basrah, Kufah, dan Mesir menuju Madinah berpura-pura ingin pergi haji. Padahal sesungguhnya mereka ingin memberontak kepada Khalifah Utsman. Menurut sebuah riwayat, para pemberontak berjumlah 2.000 orang dan mengepung kediaman Khalifah Utsman selama 40 hari hingga Khalifah Utsman terbunuh dalam peristiwa itu. Tepatnya pada 18 Zulhijjah tahun 35 Hijriah. Setelah berhasil menggerakkan pemberontakan terhadap Khalifah Utsman, Ibnu Sabah yang dikenal sebagai penggerak kelompok Sabaiyah ini juga mengobarkan fitnah hingga terjadi konflik antara Ali bin Abi Thalib dan Ummul Mukminin Aisyah yang dikenal dengan Perang Jamal. Begitu pula konflik yang terjadi antara Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah bin Abu Sufyan yang dikenal dengan Perang Siffin. Tipu daya orang-orang munafik juga terjadi pada peristiwa Karbala. Husain bin Ali bin Abi Thalib beserta keluarganya dibunuh secara sadis oleh pasukan Kufah. Padahal Rasulullah SAW pernah bersabda, dua orang ini, Hasan dan Husain, adalah pemimpin para pemuda penduduk surga. Hadis riwayat Tirmizi. Sepeninggal Ali bin Abi Thalib, umat Islam saat itu memilih Hasan bin Ali untuk melanjutkan kekhalifahan, namun hanya berlangsung 6 bulan. Hasan bin Ali menyerahkan kekhalifahan kepada Muawiyah demi persatuan umat, dengan syarat Muawiyah akan menyerahkan kembali kekhalifahan kepada Hasan bin Ali. Karena itulah, tahun itu disebut Amul Jamaah atau Tahun Persatuan Umat. Tetapi Hasan lebih dulu wafat hingga Muawiyah menyerahkan kekhalifahan kepada anaknya Yazid. Namun Husain bin Ali tak mau membaiat Yazid. Sementara penduduk Kufah saat itu mengirim surat kepadanya agar datang ke Kufah untuk dibaiat sebagai khalifah. Banyak sahabat Nabi yang melarang Husain bin Ali untuk pergi ke Kufah. Bahkan Ibnu Umar yang saat itu berada di Mekah menyusulnya dengan menempuh perjalanan selama 3 hari. Setelah melakukan perjalanan yang jauh, Husain beserta rombongannya berhenti di sebuah tempat bernama Karbala. Saat itu mereka bukan disambut gembira oleh penduduk Kufah, justru dihadang oleh pasukan Ubaidullah bin Ziyad yang berjumlah 5.000 orang. Sementara Al-Husain hanya memiliki 72 penunggang kuda. Al-Husain menyadari dirinya tertipu oleh janji penduduk Kufah yang awalnya mendukungnya untuk meluruskan kekhalifahan yang diambil Yazid bin Muawiyah.
Namun ternyata mereka berkhianat. Pada Jumat pagi hari pada 10 Muharram 61 Hijriah, berkobarlah peperangan antara dua pasukan yang tidak imbang. Pasukan Al-Husain menyadari tidak akan mungkin menang, namun mereka rela untuk membela cucu Rasulullah. Semuanya tewas satu persatu, tidak ada yang tersisa kecuali Husain bin Ali dan anaknya yang sedang sakit, Ali bin Husain. Namun tak ada satupun pasukan Ubaidullah yang berani mendekat dan membunuhnya, hingga Syamr berseru, "Celakalah kalian, apa yang kalian tunggu? Ayo maju." Mereka pun maju hingga Al-Husain terbunuh. Orang yang membunuh dan memenggal kepala cucu Rasulullah ini adalah Sinan bin Anas An-Nakhai. Al-Husain beserta keluarganya yang mulia dibantai secara sadis. Menurut Tariq Khalifah bin Khayyat, anak-anak Ali bin Abi Thalib yang ikut terbunuh dalam tragedi itu adalah Ja'far, Al-Abbas, Abu Bakar, Muhammad, dan Utsman. Sedangkan anak-anak Al-Husain yang ikut terbunuh adalah Abdullah dan Ali Al-Akbar. Sementara anak-anak Al-Hasan yang terbunuh adalah Abdullah, Al-Qasim, dan Abu Bakar. Dari anak-anak Muslim bin Aqil adalah Aun dan Muhammad. Semuanya berjumlah 18 orang. Semuanya keluarga Rasulullah. Orang yang memerintahkan untuk membantai Al-Husain beserta keluarganya adalah Ubaidullah bin Ziyad, gubernur Kufah. Tak lama setelah itu, Ubaidullah pun dibunuh oleh Al-Mukhtar bin Abu Ubaid yang menuntut balas atas terbunuhnya Al-Husain. Inilah tragedi yang memilukan dalam sejarah Islam. Namun bagi Husain, inilah jalan syahid yang Allah angkat derajat dan kemuliaannya. Pengkhianatan penduduk Kufah ini tercatat dalam sebuah doa Al-Husain sebelum wafat. Ya Allah, apabila Engkau memberi mereka kenikmatan, maka cerai-beraikanlah mereka. Jadikanlah mereka menempuh jalan yang berbeda-beda. Dan janganlah restui para pemimpin mereka selamanya. Karena mereka telah mengundang kami untuk menolong kami. Namun ternyata malah memusuhi kami dan membunuh kami. Inilah tragedi sejarah Islam yang kelam. Tragedi yang telah menebar berbagai fitnah, bahkan merenggut cucu kesayangan Rasulullah SAW beserta keluarganya. Kisah ini pun menyadarkan kita bahwa ancaman dan bahaya orang-orang munafik, sekecil dan sehalus apapun, mempunyai potensi besar untuk merusak keutuhan dan persatuan umat. Dan bisa jadi negara kesatuan Republik Indonesia ini. Nauzubillah. Pemirsa Hasanah, semoga episode munafik ini membuat kita waspada untuk menghindari berbagai perbuatan nifak walaupun kecil. Karena akan menjadi jalan menuju nifak akbar. Dan yang perlu diingat, waspadalah dengan orang-orang munafik yang selalu menebar fitnah dan berbagai rekayasa untuk menghancurkan diri kita dan agama kita. Terima kasih atas perhatian Anda dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.